Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan dirahmati Allah, kita bersyukur di kesempatan kali ini di bulan April ya. Allah mengizinkan kita untuk kembali bertemu secara virtual dalam serial Quranan Ajaba yang ke-20, sebuah upaya untuk mendekati Al-Quran, menikmati dan merasakan mukjizatnya dari sisi bahasa ya. Yang ini diinspirasi oleh kelas SAC ya, Sahal Arabic Course ya, kelas bahasa Arab yang memang kita hadirkan, kita persembahkan untuk sebuah upaya memahami ya ayat-ayat Quran secara bahasa Arabnya langsung, sehingga pembahasan-pembahasan dalam materi kelas bahasa Arab itu juga langsung kita berikan contoh-contoh aplikasinya ya kepada analisa dan tadabbur ayat, dan sangat sayang sekiranya itu hanya dinikmati oleh teman-teman yang memang berkesempatan untuk ikut kelas bahasa Arabnya langsung ya. Sehingga ini sebulan sekali kita memberikan upaya ya untuk memberikan hidangan ini ya kepada teman-teman yang secara umum ya, tidak hanya yang ikut dalam program kelas bahasa Arab ya. Alhamdulillah ini juga masih dalam suasana Syawal ya. Tadi sudah disampaikan oleh MC kita, keinginan atau juga semangat atau juga rasa perjuangan ya untuk bisa merawat kenikmatan dan hidayah yang Allah berikan selama bulan Ramadan. Tentu tidak cukup dengan memfollow up dalam bentuk saum sunnah ya, 6 hari di bulan Syawal, tapi bagaimana semua amaliyah Ramadan itu terus berupaya kita tetap jaga ya. Dan Ramadan itu identik dengan Quran ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, sehingga upaya-upaya untuk menghidupkan ya suasana Ramadan itu juga sama dengan suasana untuk menghidupkan Quran ya. Maka alhamdulillah ini sesuai dengan jadwal kita ya. Setiap bulan pekan kedua ya kita bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan serial Quranan Ajabain. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan dirahmati Allah, ini suatu tema yang diinspirasikan ya saat kita membaca rangkaian ayat-ayat Quran yang memiliki keunikan ya ketika menyampaikan tema-tema ya secara pandangan ya, cara pandang manusia yang sangat terbatas gitu ya. Seolah-olah banyak ketidakteraturan ya, bahkan juga loncat-loncat gitu ya. Satu tema yang mungkin belum selesai dibahas, belum tuntas, sudah pindah ke tema yang lain ya. Sehingga cara penyampaian yang seperti itu kita temukan dalam produk ya manusia ya. Misalnya bab 1, bab 2, bab 3, terus sampai selesai itu berurutan secara kronologis ya. Urutannya seperti itu. Nggak mungkin kita bisa memahami pembahasan di bab 3 ya, kecuali kita membaca bab 1, bab 2 ya sebelumnya. Nah, itu manusia yang banyak keterbatasan ya. Nah, sedangkan cara Allah untuk menghadirkan ya suatu pesan, nasihat, peringatan, ancaman ya, itu memang sangat-sangat unik dan penuh dengan keajaiban gitu ya. Di balik dalam tanda petik ya loncat-loncatnya tema-tema Quran itu, ternyata memang di situ ada kesatuan ya, kesatuan pesan, keutuhan pesan-pesan nasihat itu
yang semuanya saling terkait gitu. Jadi ketika bicara tentang peperangan, kemudian ada pindah tema tentang meninggalkan riba dan anjuran untuk berinfak. Justru di situ ada kesatuan gitu antara semangat berjuang gitu ya dengan semangat membersihkan ya, jiwanya, membersihkan hartanya dengan meninggalkan riba yang itu menjadi salah satu sumber pendanaan dalam perjuangan gitu, tinggalkan gitu. Kemudian nanti semangatnya adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra ya. Jadi orang yang berinfak selalu berinfak ya dalam kondisi lapang dan sempit. Nah, ini kan kesatuan tema yang luar biasa ya. Juga kita pernah membahas ya bagaimana kita membaca ayat yang memotivasi ya, orang-orang beriman untuk tadabbur Al-Qur'an ya. Afala yatadabbarun Al-Qur'an ya. Ini juga ayat yang kita temukan dalam rangkaian penjelasan tentang jihad ya, tentang perjuangan yang menuntut pengorbanan, disiplin, ya, pantang menyerah, ya, kesabaran, ya, pengorbanan. Ini ternyata ada ayat tentang pentingnya tadabbur Quran. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas. Ternyata rahasianya adalah energi untuk continue, ya, untuk berkelanjutan dalam sebuah perjuangan yang begitu tinggi dan mulia, itu bahan bakarnya itu adalah dari Quran. Nah, ini akan kita coba bahas. Tentu dengan keterbatasan waktu yang ada, kita akan coba ya mengambil sedikit gitu ya, sedikit dari contoh-contoh kesatuan, ya, keserasian dan keterpaduan tema-tema Al-Quran tersebut ya. Taib. Kita akan mulai dari rangkaian ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa di bulan Ramadan. Selama Ramadan kita banyak mendengar ya pembahasan tentang ayat-ayat ini di dalam mungkin ceramah taraweh atau kajian-kajian yang lain selama bulan Ramadan. Dan pembahasan tentang puasa, pembahasan tentang bulan Ramadan itu tidak kita temukan di surat atau juz yang lain, hanya kita temukan di Al-Baqarah ya 183 sampai 187. Maka kalau kita baca di situ dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan itu ya, ternyata ada nyempil ya di situ ada seolah-olah disisipkan oleh Allah ya di ayat yang ke-186 ya. Itu kalau kita ambil gitu ya, kita cabutlah ayat itu masih bisa kita pahami secara mandiri ayat itu gitu. Ya, namun bagaimana positioning ayat itu memiliki keutuhan pemahaman ya. Tidak hanya jadi sebuah aksinya harus seperti apa sesuai dengan ayat 186 itu, tapi juga pembahasan yang menjadi satu paragraf itu. Ya, satu paragraf, bukan hanya satu ayat. Ya. Nah, apa itu? Yaitu ayat 186 yang bicara tentang informasi Allah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, ya, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, ya, idza da'ani, apabila ia memohon berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah dia atau mereka itu ya yang berdoa memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku la'allahum yarsyudun. Nah, ini kan ayat yang seolah-olah tidak ada keterkaitan dengan puasa gitu ya. Iya, informasi tentang Allah dekat dan ajakan untuk berdoa. Maka justru ya para ulama kita ya memberikan penjelasan yang komprehensif tentang hal ini ya terkait dengan doa ya. Doa itu kan suatu proposal atau permohonan yang tentu saja di dalam dunia nyata kita, dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Ketika ada suatu proposal atau permohonan yang akan diajukan itu kan butuh membangun kedekatan, butuh membangun kedekatan. Kalau di proposal ya tentu ada penjelasan tentang latar belakang, ya bla 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 lah gitu ya, tujuan dan sebagainya. Baru nanti satu halaman tentang
RAB-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Atau juga dibantu dengan bagaimana bahasa komunikasi ya, kemudian juga negosiasinya gitu ya. Ya, atau juga dijamu dulu ya, diajak makan siang dulu dan sebagainya. Pokoknya butuh membangun kedekatan. Nah, disinilah bagaimana doa itu ya. Ayat tentang doa ada di tengah-tengah ayat tentang puasa, karena orang yang sedang puasa itu berada dalam kondisi yang sangat dekat dengan Allah. Ya, bahkan dalam satu hadis disebutkan, ya, salah satun la turaddu da'watuhum, ya, ada tiga kelompok orang yang doanya itu tidak akan ditolak, ya, pasti akan diijabah oleh Allah. As-shaimu hatta yuftir. Yang pertama adalah orang yang saum sampai dia berbuka. Wal imamun adil. Wal imamul adil. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Yang ketiga, wada'watul mazlum. Doa orang yang dizolimi. Nah, ini kan sesuai gitu ya. Bagaimana doa itu ada di tengah-tengah ayat tentang puasa, karena seperti itu. Korelasinya, hubungannya sangat erat. Ya, maka esensi dari membangun kedekatan itu ketika akan berdoa, itu juga perlu kita bangun meskipun tidak dalam kondisi di bulan Ramadan, tidak dalam kondisi puasa gitu ya. Maka esensinya adalah membangun kedekatan. Maka Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada kita itu dengan kodimah ya, pendahuluan sebelum meminta kepada Allah. Itu dalam bentuk mengagungkan Allah, gitu ya, meninggikan Allah setinggi-tingginya, menyebut apa namanya kekuasaan Allah, menyebut keutamaan Allah, kebaikan Allah disebut dengan asmaul husnanya, kemudian juga membaca sholawat, ya, kemudian memohon ampunan gitu ya, panjang gitu ya. Nah, barulah kemudian isi permintaan doanya apa itu. Nah, ini kan kedekatan dulu, baru kemudian meminta gitu ya. Nah, ini sudah sering kita bahas, kita jadikan sebagai pemanasan gitu ya. Baik.